Sudah terlihat? Sudah terlihat ya teman-teman slide saya, presentasi saya? Sudah, Kak, sudah. Sudah, Kak? Sudah, Kak. Siap. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga Selamat kabarnya pagi, Kak. Kabar baik. ya masih semangat belajar ya. Eh, di hari Sabtu ini kita akan belajar tentang pengenalan TikTok marketing. Mungkin dari teman-teman yang join pada pagi ini, sebagian udah pernah mencoba menggunakan TikTok atau belum pernah sama sekali, kira-kira teman-teman? Sudah pernah. Udah pernah ya, oke. Apa mungkin bisa sharing beli pengalaman penggunaan TikTok? Apa sih bedanya aplikasi TikTok dengan media sosial lainnya? Kalau di TikTok itu kan kita bisa live menampilkan produk ya sekalian etalasenya Oke. itu atau keranjang kuning. Kalau misalnya kayak Instagram, Facebook itu kan memang dia bisa live tapi dia kan belum bisa untuk menampilkan itu barang-barang yang akan kita beli gitu tuh. Oke, oke. Berarti live sambil berjualan. Kita live sambil berjualan. Ada lagi teman-teman yang mau sharing gimana, apa sih pengalamannya ketika bermain TikTok dengan platform-platform atau media sosial lainnya tuh bedanya di mana kira-kira teman-teman? Atau ada yang masih baru mau mencoba TikTok? Oke, mungkin aku lanjutin aja. Seperti biasa, slide-ku sudah berubah ya? Belum Mas Kama, masih di introduction TikTok marketing. Sudah terlihat? Sudah Mas? Oke. Menurut teman-teman, apa itu TikTok marketing? Tadi selain sebuah wadah untuk kita live, kita bisa berinteraksi dengan eh, followers kita, audiens kita, lalu bisa berjualan juga langsung di situ. Kira-kira ada apa sih TikTok marketing itu menurut teman-teman? Ada yang mau membantu menjawab? Atau baru mendengar dengan istilah TikTok marketing, teman-teman? Oke, mungkin aku lanjutin aja. Sebenarnya konsep dari TikTok marketing itu hampir sama dengan Instagram, gimana kita bisa menyajikan atau memberikan sebuah konten yang interaktif, informatif, dan kita juga bisa melakukan penjualannya langsung di dalam satu wadah aplikasi itu tersebut. Dan bedanya dengan Instagram sendiri, TikTok itu lebih fleksibel teman-teman. Jadi kalau Instagram tuh akan melakukan ketika teman-teman berbelanja di Instagram itu akan diarahkan ke website dan itu agak eh, memerlukan waktu dan agak rumit ya teman-teman. Cuman kalau di TikTok ini kita bisa melakukan istilahnya kita bisa membuat konten, kita bisa eh, mencari-cari konten di satu platform, lalu juga kita bisa berjualan dan kita juga bisa membeli di sana. Nah, bedanya kalau di TikTok tuh kita bisa lakukan di dalam satu aplikasi saja, itu kita bisa sekarang kita bisa membeli dan menjual itu karena TikTok sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Jadi kita bisa
menghubungkan akun Tokopedia kita ke akun TikTok kita, lalu kita bisa melakukan penjualan di sana ataupun melakukan pembelian. Cuman kalau untuk penjualan, TikTok punya beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi agar bisa membuka toko di TikTok Shop. Cuman kalau untuk melakukan pembelian, kita bisa melakukannya kapanpun, tidak ada syaratnya. Dan eh, itu bisa dilakukan di aplikasi TikTok aja, jadi tidak perlu di website ataupun keluar aplikasi. Jadi di dalam satu aplikasi teman-teman bisa melakukan transaksi jual beli ataupun membagikan konten sekaligus. Itu kelebihan dari TikTok daripada Instagram. Nah, kenapa sih TikTok itu sangat penting teman-teman? Yang pertama itu adalah kita tahu bahwa TikTok ini ibaratnya masih baru, dia belum lama ada gitu aplikasinya, dan kebetulan perkembangan penggunanya itu cepat teman-teman. Kemarin kalau teman-teman ingat di datanya itu TikTok aja di tahun 2024 itu sudah menempati posisi keempat di bawah Facebook. Dan menurut menurut saya perkembangannya itu akan lebih cepat teman-teman. Jadi eh, karena penggunanya sekarang cukup banyak, maka akan menyebabkan audiens atau calon followers teman-teman atau calon customer teman-teman ketika teman-teman menggunakan TikTok itu akan mendatangkan eh, manfaat atau kesempatan baru yang bisa teman-teman jangkau. Jadi teman-teman bisa menambah customer baru melalui media TikTok itu sendiri. Lalu adalah audiensnya yang cepat berkembang. Jadi kalau kita tahu dulu TikTok tuh hanya untuk anak-anak muda, kebanyakan yang main anak-anak muda. Kalau Facebook kan cenderungnya kebanyakan orang yang bapak-bapak atau ibu-ibu tuh lebih cenderung bermain Facebook. Cuman kalau di TikTok itu sendiri dulu adalah anak muda yang banyak. Cuman kalau teman-teman pernah main TikTok, pernah explore-explore konten, kadang ada bapak-bapak atau ibu-ibu atau keluarga pun yang sekarang sudah bermain TikTok. Jadi ibaratnya audiensnya tuh bukan hanya anak muda lagi, tapi juga ikut berkembang ke segala umur. Itu yang alasan kedua. Dan alasan ketiganya ini adalah algoritma atau cara kerja TikTok itu berbeda dengan Instagram. Kalau di Instagram kemarin sempat ada yang bertanya kalau gimana sih cara kerjanya konten kita biar muncul di explore Instagram. Kalau salah satu di Instagram itu kita harus ngefollow orang itu agar muncul di konten kita tuh agar muncul di akunnya dia gitu. Jadi kalau di TikTok ini kita nggak perlu follow karena kalau teman-teman pernah dengar istilah FYP gitu. Nah itu adalah salah satu bagian di dalam TikTok yang menampilkan video-video, konten-konten yang TikTok baca itu, oh ini konten oke nih viral, likes-nya banyak, komennya banyak, lalu videonya disimpan orang-orang itu juga banyak, maka dia akan terus menyebar kontennya semakin luas teman-teman. Bukan hanya eh, ke followernya aja, tapi ke orang yang belum follow. Itu kehebatan TikTok. Jadi kesempatan teman-teman, walaupun teman-teman punya akun TikTok nih, walaupun oh pengikutku cuma hanya 10 orang, itu bisa viral nggak sih? Kemungkinan bisa viral. Asalkan konten yang teman-teman buat tadi eh, sudah dirancang dengan baik. Itu eh, tips pertama. Jadi kontennya harus dirancang dengan sebaik mungkin agar bisa viral. Dan tadi yang seperti aku bilang, kalau TikTok itu tidak memandang followersnya berapa dalam memviralkan sebuah video, dia akan membaca atau dia akan melihat analisis dari videonya itu. Misalnya, likes-nya banyak, komennya banyak, itu akan menyebabkan atau bisa membuat konten teman-teman tuh menjadi viral atau ditonton oleh banyak orang. Itu kelebihannya TikTok. Lalu yang keempat adalah TikTok tuh bisa menghasilkan uang. Nah, kalau teman-teman dulu kan sempat orang live TikTok terus dapat gift. Bahkan sampai sekarang pun banyak orang yang masih live terus kita kasih gift, itu bisa menghasilkan uang teman-teman. Dan salah satu yang nilai plus dari TikTok itu adalah kita bisa menghasilkan uang dari situ. Bukan hanya melalui siaran langsung atau live tadi,
Cuman kita juga bisa melakukan tadi transaksi penjualan di dalam platform TikTok. Cuman dengan fitur penjualan ini, TikTok ada juga beberapa syarat yang agar bisa teman-teman itu dibukakan akses lah, bisa menghasilkan uang di akun TikTok itu sendiri. Jadi setiap syarat itu berbeda-beda teman-teman. Semisal teman-teman ingin live dan bisa dapat uang itu ada syaratnya sendiri. Berapa followers yang harus teman-teman punya. Jadi tidak asal semua orang bisa live lalu bisa menghasilkan uang itu tidak tidak semudah itu teman-teman. Lalu tadi sama kalau melakukan penjualan dan pembelian juga pun kalau pembelian kita masih bisa melakukan ke semuanya. Jadi tidak ada batasan. Cuman kalau kita melakukan penjualan atau kita sebagai penjual itu ada syaratnya juga. Harus berapa followers, lalu eh, terhubung dengan Tokopedia, lalu juga akunnya itu ada akun bisnis atau akun personal itu akan dicek teman-teman. Jadi eh, bisa dibilang TikTok tuh fleksibel, tapi juga harus ada syarat yang harus teman-teman penuhi. Dan kebetulan aku mau sharing, tadi aku iseng untuk membuka TikTok Shop, dan langkahnya mudah teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa download namanya TikTok Shop atau seller seller TikTok di aplikasi handphone. Lalu habis itu tinggal apply beberapa dokumen dan dokumennya tuh mudah teman-teman. Itu cuma upload KTP sama kalau nggak KTP itu ada paspor. Jadi ada dua dokumen itu aja. Nanti teman-teman tinggal upload dokumennya, lalu mengisi beberapa data, lalu dikirimkan ke TikTok. Itu untuk pengecekan dokumennya itu cepet kok. Kalau nggak salah tadi cuma 5 menit TikTok Shop nanti bisa yang sudah diajukan oleh teman-teman nanti bisa dibukakan atau bisa diakses teman-teman gitu. Jadi teman-teman juga bisa menjual dan membeli sekaligus di dalam TikTok. Lalu yang kelima adalah peluang pemasaran terbesar untuk bisnis. Jadi apa maksudnya yaitu tadi peluangnya sangat besar, tidak perlu followersnya banyak, tidak perlu eh, followers banyak, tapi konten teman-teman ketika kreatif dan memiliki otentik, lalu kontennya bermanfaat itu akan memiliki kesempatan viral yang lebih besar teman-teman. Lalu gimana sih kita memaksimalkan akun TikTok teman-teman itu? Mungkin dari yang join pagi ini, teman-teman pagi ini, udah ada yang punya akun TikTok, nanti juga bisa diimprove atau dikembangkan lagi dengan strategi-strategi ini, ataupun mungkin teman-teman yang baru mau membuat akun TikTok bisa mengikuti tips-tips atau saran yang aku berikan pada kelas pagi ini. Nah, kalau teman-teman ngeh, ini adalah anatomi atau struktur atau gambaran ketika teman-teman udah punya akun TikTok gitu. Yang pertama di paling atas ini ada bagian nama. Jadi namanya teman-teman nanti akan tercantum di sini. Lalu ada foto profile atau foto-foto foto profile teman-teman ada di bagian bawah nama, lalu ada username. Nah, username ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting teman-teman ketika membuat akun TikTok nanti. Lalu ada ini biasanya ada link-link ketika teman-teman ada punya akun sosial media lain. Contohnya ada akun Instagram, lalu ada akun Twitter, ada akun YouTube, nanti bisa dicantumkan di bagian sini, bagian tengah ini. Lalu yang di bawahnya ada bio, biografi teman-teman. Nanti teman-teman bisa menuliskan siapa sih teman-teman itu, apa yang teman-teman tawarkan, itu apa. Lalu nanti muncul video teman-teman di sini. Itu salah satu, itu contoh atau tampilan dari profil TikTok teman-teman nanti. Lalu gimana biar kita bisa mengoptimalkan profil TikTok kita? Yang pertama adalah kita bahas satu-satu dari namanya sendiri. Nah, nama ini tidak perlu unik teman-teman. Seperti contohnya ini adalah cuma namanya Arnold gitu aja. Jadi nama ini teman-teman bisa tulis nama teman-teman, mungkin nama panggilan atau nama teman. Jika teman-teman memiliki nama familiar di lingkungan teman-teman bisa menggunakan nama itu, dan ini tuh bisa diganti kapanpun. Kalau nama tuh sekitar 7 hari, 7 harian. Ketika teman-teman sudah mengganti nama hari ini,
berarti 7 hari setelahnya itu baru bisa diganti nama lagi. Jadi dia bisa diganti setelah 7 hari. Dan namanya ini bisa diindeks oleh algoritma pencarian. Lalu yang kedua ada username. Nah, username ini malah menjadi hal yang penting, teman-teman. Jadi, saran dari aku ketika membuat akun TikTok, teman-teman bisa menggunakan username yang unik, sederhana, dan singkat. Lalu yang kedua, jangan menggunakan karakter khusus atau rangkaian angka acak. Nah, biasanya ketika teman-teman membuat akun TikTok itu, biasanya TikTok akan menyarankan username nama. Jadi username nama tuh saran dari TikTok biasanya username terus deretan angka panjang. Itu aku saranin teman-teman harus menghindari penggunaan username itu. Jadi teman-teman menggunakan nama yang teman-teman inginkan. Cuman asal harus unik, sederhana, dan singkat. Dan username ini biasa saya sarankan untuk digunakan atau dibuat harus dipikirkan sematang-matang mungkin teman-teman. Karena username ini hanya bisa diganti setelah 30 hari dari penggantian yang sebelumnya. Jadi semisal hari ini diganti atau teman-teman membuat username baru, maka akan bisa diganti lagi itu di bulan depannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau nama tadi hanya 7 hari, kalau username ini 30 hari setelahnya. Dan kedua nama dan username ini atau nama pengguna ini bisa diindeks oleh algoritma pencarian TikTok. Maksudnya gimana? Jadi ketika teman-teman membuat nama dengan kata kunci, algoritma itu biasa ibaratnya pencarian gitu ya. Gimana TikTok membaca performa akun teman-teman? Itu ketika teman-teman memasukkan beberapa kata kunci yang relevan dengan nama teman-teman itu akan membuat atau memiliki kesempatan akun teman-teman itu bisa mudah ditemukan. Misalnya gimana kayak eh, ketika teman-teman menambahkan kata kunci pada username, semisal teman-teman suka kuliner gitu ya, teman-teman suka kuliner, maka teman-teman bisa menambahkan kata kunci kuliner itu ke dalam username teman-teman. Misalnya eh, Mister Bali Kuliner itu nama nama username-nya. Jadi semakin teman-teman mencari kata kunci yang dimasukkan ke dalam nama atau username itu akan menyebabkan TikTok itu mempermudah dalam pencarian username teman-teman. Itu yang dimaksud dengan diindeks oleh Instagram oleh algoritma pencarian. Nah, yang ketiga, bio. Biasanya kan kita username udah, lalu nama udah. Biasanya bio ini orang kadang bingung. Aku harus ngisi apa ya gitu. Kayak gimana bikin bio yang unik, yang menarik. Kadang kita bingung mau ngetik apa, lalu udahlah ntar aja bio gitu. Orang nggak penting. Kadang kita mikirnya kayak gitu. Cuman kalau di TikTok ini kita juga bisa memaksimalkan teman-teman. Ini salah satu strategi yang teman-teman harus pikirkan juga. Jadi di dalam TikTok itu dibatasi hanya 80 karakter. Lalu ada 3 jenis bio yang bisa teman-teman gunakan. Cuman kalau untuk eh, akun yang baru dibuat itu bisa menggunakan bio deskriptif namanya. Jadi bio deskriptif itu apa? Jadi ibaratnya teman-teman tuh menjelaskan siapa teman-teman dan apa yang teman-teman lakukan. Itu salah satu kuncinya. Terus gunakan kata-kata yang jelas dan ringkas. Jadi tidak perlu bertele-tele kayak saya adalah gini gini gini. Tidak perlu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menjelaskan siapa kamu. Oh, aku ini adalah seorang konten kreator. Seperti contohnya ini. Aku konten kreator. Konten kreator yang seperti apa? Konten kreator kuliner. Aku bisa menyebutkan foodie. Dan aku juga suka traveling. Bisa disebut travel enthusiast gitu. Jadi langsung aja siapa teman-teman, apa yang teman-teman buat atau apa yang teman-teman tawarkan itu bisa langsung disebutkan di bio deskriptif itu. Contohnya, ini seperti contoh yang gambar di samping itu bionya adalah Conan, Terminator. Itu kan film, salah satu film dari Arnold Schwarzenegger ya. Jadi bisa langsung disebutkan aja, oh ini artis nih, aktor nih dari film Terminator. Jadi bisa langsung disebutkan seperti itu. Yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan bio call to action atau ajakan bertindak.
Aku mau refresh lagi, mau mengingatkan lagi, call to action itu adalah sebuah hal atau ajakan yang harus teman-teman atau buat untuk diberikan atau diperintahkan ke customer teman-teman untuk melakukan sesuatu hal. Itu yang dinamakan call to action. Misalnya, teman-teman kan udah menyantumkan link, ada link di sini nih teman-teman misalnya, untuk memfollow Instagram misalnya gitu ya. Jadi, atau mengunjungi website. Jadi, bio-nya tuh bisa kunjungi website sekarang atau kunjungi website saya untuk tips and trik terbaru. Itu juga bisa digunakan. Cuman kalau di TikTok sendiri itu salah satu kelemahannya adalah untuk kita bisa menyantumkan link itu harus ada syaratnya juga teman-teman. Jadi tidak bisa semua orang tuh bisa menambahkan link atau tautan atau website secara bebas. Kalau di Instagram kan kita bisa menyantumkan website kita ataupun blog kita di profil kita itu tidak ada syaratnya. Cuman kalau di TikTok tuh ada syarat yang harus teman-teman penuhi agar bisa menyantumkan linknya tersebut. Lalu yang ketiga adalah bio kreatif. Nah, bio kreatif ini juga bisa teman-teman gunakan kalau semisal teman-teman seorang konten kreator kreatif misalnya gitu. Teman-teman konten-kontennya menghibur berupa hiburan semua. Itu bisa menggunakan konten-konten atau bisa menggunakan bio-bio kreatif teman-teman seperti makan, tidur, TikTok, repeat atau apapun yang berbau kreatif itu bisa dijadikan sebuah bio untuk eh, menceritakan kalau bio kreatif itu lebih menceritakan siapa teman-teman yang teman-teman tuh ingin dikenal sebagai seorang apa gitu. Jadi bio kreatif tuh seperti misalnya oh, aku orang yang pengen dikenal dengan hal yang konten-konten lucu ataupun konten-konten edukatif itu bisa diberikan bio atau penjelasannya melalui jenis bio kreatif ini teman-teman. Dan di bio sendiri, teman-teman bisa menggunakan tagar atau hashtag yang relevan dengan konten teman-teman. Lalu bisa berikan emoji juga, cuman jangan terlalu banyak emoji, nanti jatuhnya malah tidak rapi, teman-teman. Dan yang paling penting adalah perbarui atau update terus bio teman-teman tuh seperti apa. Ketika teman-teman menggunakan, misal nih, menggunakan bio deskriptif tadi yang awal, cuman setelah teman-teman menggunakan terus konten teman-teman viral ternyata tautan link atau yang bio call to action itu udah bisa diakses. Mungkin teman-teman bisa menggantinya dari bio deskriptif tadi ke bio call to action ataupun mungkin bisa digabung teman-teman antara bio deskriptif dengan bio call to action tadi gitu. Lalu selanjutnya ada link pada bio. Nah, ini yang aku sebutin yang tadi sebutin yang bagian tengah ini yang ada tulisan pesan, lalu ada gambar orang centang, lalu ada logo Instagram, itu yang dimaksud links pada bio. Ini ada 3 jenis juga teman-teman yang harus teman-teman tahu. Linknya apa aja? Yang pertama adalah normal link bio. Jadi yang aku sebutin tadi bahwa kita bisa menambahkan tautan atau link atau website ataupun YouTube, Twitter, Instagram kita ke dalam TikTok, itu kita bisa akses dari pengguna manapun. Jadi tidak ada syarat untuk normal link bio. Lalu ada regular link untuk user terpilih. Jadi yang aku bilangin tadi bahwa kalau untuk link-link tambahan, selain di luar tadi, selain di luar YouTube, Twitter, ataupun Instagram, itu ada syarat khusus yang teman-teman harus penuhi untuk bisa menyantumkan link di dalam TikTok. Lalu yang ketiga adalah link khusus perusahaan. Nah, biasanya ini hanya diberikan ke akun bisnis teman-teman yang sudah terverifikasi atau ada centang birunya kalau di profil seperti yang di sini ada centang birunya itu ada akun khusus sendiri untuk bisa mendownload aplikasi mereka jika bisnisnya itu ada aplikasi. Jadi ada khusus fitur yang bisa download langsung ke aplikasinya itu. Cuman untuk link khusus perusahaan ini hanya terbatas, tidak bisa diakses oleh semua orang, hanya bisa akun bisnis saja yang bisa mengakses. Lalu yang terakhir adalah profile picture. Kalau profile picture ini teman-teman bisa memberikan foto terbaik teman-teman di dalam akun TikToknya nanti,
Cuman kalau biasanya, kalau teman-teman sedang menghandle atau memegang akun perusahaan, biasanya sih pakai logo perusahaan itu sendiri, gitu teman-teman. Nah, lanjut ke tipe-tipe akun dalam TikTok. Itu ada 3. Yang pertama ada personal atau akun kreator, yang kedua ada akun bisnis, dan yang ketiga ada akun bertema. Nah, aku bahas satu-satu teman-teman. Dari akun bisnis dulu mungkin. Akun bisnis kalau kita tahu, teman-teman juga mungkin udah ngeh akun bisnis itu seperti apa. Akun bisnis itu yang kita pegang TikTok-nya untuk mempromosikan produk atau jasa dari sebuah brand atau sebuah bisnis teman-teman. Mungkin teman-teman punya jualan, jualan baju misalnya, nah teman-teman promosikan jualannya, semisal brand brand baju muslimah dengan nama Sheila, semisal gitu. Jadi teman-teman akan mempromosikan akun bisnis Sheila tadi dan termasuk dalam kategori bisnis akun. Dan dari akun bisnis ini tuh fitur analitiknya atau fitur marketingnya tuh akan semakin banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di TikTok, misalnya tadi jual beli, lalu ada live Instagram, lalu eh, bisa afiliasi. Afiliasi itu bisa, maksudnya gini, jadi afiliasi itu aku memiliki produk nih teman-teman. Jadi aku menjual produk baju koko dengan harga 50.000. Nanti teman-teman tuh bisa membantu menjualkan produkku. Tapi nanti teman-teman akan dapat komisi dari hasil penjualan produk itu. Itu yang dinamakan afiliasi marketing. Itu dari akun bisnis juga bisa untuk diakses seperti itu. Lalu aku berikan contoh Optika Lunet. Nanti teman-teman mungkin kalau udah punya akun TikTok atau habis kelas ini bisa search Optika Lunet. Jadi Optika Lunet itu dia bisnis yang menjual kacamata. Jadi kacamata baca ataupun kacamata fashion hitam gitu dia menjual. Dan dia ini di tahun lalu viral teman-teman. Kenapa? Karena dia bisa membuat konten yang sangat terhubung dengan keseharian-keseharian para followersnya. Misalnya dia punya seseorang konten kreator yang dinamakan CT. CT ini ibaratnya sosial media manajernya. Jadi dia branding Optika Lunet itu akan sangat melekat dengan si sosok CT ini teman-teman. Jadi CT ini cewek yang mempromosikan Optika Lunet dan dia viral. Kenapa Kak? Tadi seperti yang aku bilang, kalau Optika Lunet ini bisa tahu apa yang sedang dialami atau keseharian customer-nya dia tuh apa, kesibukannya apa, lalu habit atau kebiasaannya dia tuh seperti apa calon customer-nya ini. Jadi dia membuat konten-konten yang relate dengan keseharian tadi, cuman juga dia berjualan. Tapi dia tidak berjualan secara terang-terangan kayak kamu harus beli nih kacamata ini, enggak. Dia hanya menggunakan kacamatanya itu sebagai properti atau sebagai eh, item aja. Jadi dia tidak secara terang-terangan menjual, tapi hanya menggunakannya aja kacamatanya itu. Dan dibikin konten tentang keseharian-keseharian atau masalah-masalah yang terkait dengan audiensnya itu. Jadi secara tidak langsung, audiensnya tuh bisa, oh bener nih, ini sama nih dengan apa yang aku lakuin. Misalnya ketika melihat konten itu ya teman-teman. Ketika itu, tapi dia tuh juga mempromosikan. Jadi otomatis si calon customer-nya ini juga tahu bahwa oh nih akun ini tuh jualan kacamata. Jadi dia akan kepo jenis-jenis kacamata harganya berapa. Jadi secara konsep itu bisa kena ke dua hal langsung. Kita berjualan dan konten kita tuh bisa diingat, dalam tanda kutip diingat, memiliki ciri khas sendiri gitu teman-teman. Nah, lalu yang kedua adalah konten kreator, maksudnya kreator akun. Jadi kreator akun itu lebih ke personal atau pribadi. Nah, dari contohnya tadi,
Teman-teman mungkin nanti bisa kepo CT ini. CT ini adalah pembuat kontennya dari Optikalunet. Jadi kedua akun ini sangat terhubung. Jadi bisa dibilang ketika teman-teman mengingat Optikalunet berarti otomatis akan mengingat si pembuatnya. Itu salah satu hal yang harus teman-teman pertimbangkan lagi nanti ketika membuat konten, apa sih ciri khas aku itu sendiri agar bisa diingat. Eh, ini yang dinamakan personal branding tadi. Personal branding itu apa yang menjadi ciri khas dan nilainya teman-teman tuh apa agar bisa dikenal orang. Itu yang dinamakan personal branding. Lalu yang ketiga ada akun yang memiliki tema. Jadi theme account itu biasanya akan membahas pada topik-topik tertentu saja teman-teman. Misalnya teman-teman adalah penggiat lingkungan atau teman-teman adalah suka tentang gimana cara mengolah sampah. Jadi di akun tersebut ya teman-teman akan membahas seputar lingkungan-lingkungan, cara mengolah sampah menjadi kompos mungkin seperti itu. Itu yang salah satu contoh dari akun yang bertema. Di sini aku kasih contoh ada Gandhi Fernando, teman-teman. Jadi Gandhi Fernando itu seorang konten kreator yang di akun TikTok-nya itu hanya membahas tentang seputar film-film apa yang sedang main di bioskop gitu. Jadi dia melakukan review film istilahnya gitu. Jadi sebelum kita menonton bioskop kan biasanya kita cari-cari ya, atau biasanya kita cari-cari film itu tuh tentang apa sih? Oke nggak dari review-review atau dari pendapat orang-orang tuh oke nggak sih film ini? Jadi teman-teman bisa membuat akun yang bertema, khususnya seperti tadi contohnya review film ataupun hal-hal yang berkaitan dengan eh, tumbuh-tumbuhan ataupun lingkungan kalau teman-teman memang memiliki passion atau minat di dalam lingkungan sendiri. Nah, tipe-tipe konten sekarang. Tipe-tipe konten tuh bisa dibilang seperti konten pilar yang aku jelasin di hari Rabu kemarin. Kayak temanya tuh apa, konsepnya itu apa teman-teman. Jadi di dalam TikTok sendiri tuh ada 5 tipe konten yang bisa teman-teman explore. Yang pertama atau teman-teman kembangkan gitu untuk dijadikan konten teman-teman. Yang pertama itu adalah konten edukasi atau informasi. Jadi di konten ini tuh biasanya dia akan berbagi ilmu pengetahuan ataupun informasi cuma dalam bentuk video. Biasanya ini bisa berupa tips and trick, lalu bisa kalau teman-teman main TikTok atau Instagram biasanya ada kalimat pembuka yang tahukah kamu gitu-gitu bahwa bla 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 terus cara diet biar turun 5 kilo dalam seminggu misalnya seperti itu. Itu termasuk konten edukasi atau informasi. Lalu yang kedua adalah konten video lucu, hiburan, atau gaya hidup. Jadi tujuannya ini hanya konten-konten hiburan atau konten-konten ringan yang bisa memberikan canda ataupun tawa terhadap audiensnya. Jadi misalnya video-video lucu ataupun video-video prank kalau teman-teman atau komedi-komedi itu termasuk dalam video lucu atau hiburan atau gaya hidup. Lalu yang ketiga ada video dance atau tari-tarian. Nah, biasanya di TikTok kan dikenal dengan video joget-jogetnya. Nah, itu banyak banget teman-teman. Jadi ketika bermain TikTok pasti ada satu atau dua video yang viral tentang joget-joget ini. Jadi itu juga bisa dipertimbangkan lagi sebagai ide konten teman-teman nanti. Yang keempat adalah konten tantangan atau challenge. Itu biasanya musiman sih teman-teman, atau tren dari yang sedang viral di TikTok tuh seperti apa. Misalnya dulu Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge tuh yang teman-teman kalau ingat ada video yang ada seseorang yang memegang ember lalu dituangkan air yang berisi es di dalam kepalanya ataupun berendam di dalam es itu yang dimaksud dengan challenge. Jadi kita menantang atau kita memberi tantangan ke audiens kita untuk mengikuti video apa yang sedang trending itu. Lalu yang kelima adalah duet atau reaksi. Jadi ini maksudnya biasanya kalau teman-teman main TikTok itu ada
video yang bisa kita komen gitu kan. Biasanya kalau di Instagram kita hanya bisa menanggapinya, atau di Facebook kita bisa menanggapinya hanya melalui ketikan atau kalimat aja. Cuman kalau di TikTok ini kita bisa menanggapinya dengan sebuah video. Jadi kita bisa memberikan reaksi atau komentar kita tuh melalui video, teman-teman. Nah, gimana sih cara membuat konten TikTok yang bisa dibilang memiliki kesempatan untuk teman-teman viral? Jadi yang pertama adalah teman-teman harus menemukan niche untuk konten kamu. Niche itu apa? Niche itu tema konten, gampangnya gitu. Tema konten atau tema besarnya teman-teman tuh apa. Jadi gimana sih cara menemukan niche atau tema konten yang ingin dijadikan bahan sebuah konten teman-teman nanti? Yang pertama adalah teman-teman harus mengenali minat teman-teman itu apa. Misalnya, di sini teman-teman suka minat tentang traveling atau liburan, lalu juga mungkin ada suka yang make up, ataupun review buku, ataupun review film, ataupun olahraga, atau melukis, itu juga salah satu minat teman-teman. Jadi dari tema itu teman-teman udah tahu nih, oh aku suka melukis, atau aku suka traveling, itu hal yang harus teman-teman jaga dulu, simpan dulu. Nanti kenapa kita harus mengenali minat ini? Karena ketika kita sudah tahu minatnya apa, itu akan menyebabkan atau kita akan lebih mudah dalam mencari ide konten. Karena kita tahu di dalam minat kita itu apa aja yang perlu kita kembangkan, misalnya apa aja yang perlu kita berikan atau berikan informasi ke audiens kita atau ke followers kita gitu, atau pengikut kita, teman-teman. Ketika udah tahu minatnya apa, jangan lupa cari keunikannya teman-teman tuh apa. Kalau teman-teman tahu, oh aku suka melukis, keunikannya apa dari lukisan teman-teman? Teman-teman bisa padukan antara dua hal ini, minat dan keunikan. Mungkin teman-teman bingung, aku uniknya apa ya? Atau apakah keunikanku ini udah dipakai oleh konten kreator lain, misalnya gitu. Jadi teman-teman bisa cari dulu, teman-teman bisa melakukan cari-cari konten kreator apa, konten kreator siapa saja yang membahas tentang lukisan, misalnya itu. Teman-teman bisa cari, oh ciri khasnya dia tuh apa? Ciri khasnya dia tuh misal dia menyampaikan konten dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami tentang lukisan, arti lukisan. Teman-teman bisa mencatatnya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, teman-teman kumpulkan sebanyak mungkin, lalu bisa teman-teman explore untuk dijadikan sebuah strategi, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa kembangkan dari kelebihan dan kekurangannya si konten kreator tadi untuk dijadikan ide teman-teman itu seperti apa. Maka akan muncul minat dan keunikan teman-teman itu akan sama-sama jalan atau sama-sama bisa digunakan. Itu yang langkah pertama. Langkah pertama tadi menemukan tema besar yang ingin teman-teman bahas itu seperti apa. Lalu dari ini contohnya, teman-teman. Ada seseorang yang bernama Raiden. Raiden ini suka liburan atau traveling, teman-teman. Nah, dia tuh ingin memberikan konten-konten edukasi tentang traveling, informasi tentang traveling. Dia ingin membantu orang lain tuh gimana sih liburan dengan biaya yang mudah. Gimana sih liburan dengan eh, biaya yang terjangkau, misalnya gitu. Jadi, tema besar yang akan Raiden gunakan ini adalah seputar traveling atau liburan. Cuman Raiden ini memiliki minat juga tentang fitness ataupun tentang masak. Jadi ada tiga hal tema besar yang ingin Raiden bahas. Yang pertama ada liburan, yang kedua ada fitness atau olahraga, yang ketiga adalah masak. Nah, Raiden bingung nih, teman-teman. Dari ketiga hal ini, mana yang harus aku duluin atau ketiganya bisa jalan? Menurut aku, sepengalaman aku, teman-teman, ketiganya ini bisa jalan, bisa berjalan bersama. Jadi ketiga tema besar ini bisa kita olah untuk dijadikan sebuah konten. Cuman akan lebih baik ketika teman-teman tuh fokus dulu ke satu tema besarnya. Semisal nih, Raiden aku saranin untuk fokus semisal di eh, traveling, di traveling aja. Ketika
konten-konten traveling istilahnya sudah banyak dikenal oleh followers baru, udah viral. Nah, si Raiden ini bisa memasukkan konten tambahan seperti konten fitness atau olahraga tadi dan masak. Contohnya seperti apa? Semisal konten masak. Konten masak nih, si Raiden bisa membuat konten seperti makanan simple yang bisa dibawa saat traveling. Jadi masih berhubungan teman-teman. Tema besar traveling masih ada, dan konten masak itu ada. Jadi kita kolaborasikan ke dalam satu konten. Contohnya tadi, makanan simple yang bisa dibawa saat traveling. Itu salah satu mengembangkan niche yang harus teman-teman tahu, yang harus teman-teman cari. Ada minat, ada keunikan, diperpadukan untuk dijadikan sebuah konten. Langkah kedua adalah buat sub niche atau buat sub niche konten kamu. Sub niche konten itu maksudnya apa? Jadi ketika tema besarnya tadi udah ditentukan, tema besarnya semisal liburan atau traveling. Nah, dari tema besar ini teman-teman rincikan lagi, teman-teman breakdown lagi nih. Traveling yang seperti apa gitu. Semisal tadi Reden ingin memberikan tips and trick traveling yang hemat dan budgetnya terjangkau lah. Jadi Reden ini dari tema besar traveling, dia membreakdown ke dalam sub tema, diperinci lagi. Dia akan membahas konten-konten seputar travel hemat dan tips and trick travel. Cuman Reden juga berpikiran, aku ingin menyasar customer di kalangan atas, maka aku juga mengimbangin dari travel hemat tadi ke travel yang mewah itu seperti apa. Nah, dari rincian ini akan mempermudah teman-teman lagi dalam memberikan ide konten. Nah, dari 3 yang ada di layar slide PPT ini, teman-teman bisa kembangkan dari travel hemat, travel mewah, tips and trik travel ini ke dalam konten. Misalnya, 6 kesalahan yang sering dilakukan traveler pemula. Jadi kan itu termasuk dalam tips and trik travel ya teman-teman. 6 kesalahan yang sering dilakukan oleh traveler pemula. Lalu yang kedua mungkin ada konten review hotel murah di bawah 200.000 di Malaysia. Itu termasuk dalam konten travel hematnya si Raiden tadi gitu. Lalu mungkin ada konten tentang travel mewah. Kontennya seperti apa? Misalnya, cobain makanan sultan seharga mobil baru. Wah, itu kan menarik ya teman-teman. Apa sih makanan yang harganya bisa sampai harga mobil baru? Itu bisa dijadikan ide konten dari sub tema travel mewah tadi. Jadi yang langkah pertama ketika teman-teman tadi sudah menemukan tema besarnya, teman-teman perinci lagi. Tema besarnya ini aku mau bahas secara spesifik seperti apa. Itu yang langkah keduanya. Langkah ketiganya adalah ketika sudah tahu tema besarnya, teman-teman mulai cari nih tren-tren apa yang ada di TikTok. Misalnya video-video apa yang lagi viral. Konsep videonya tuh seperti apa yang lagi viral. Itu bisa dikumpulkan, teman-teman kumpulkan dulu, lalu teman-teman bisa explore atau teman-teman bisa kembangkan idenya tadi yang viral itu seperti apa, dicocokkan dengan tema besarnya tadi teman-teman. Tema besarnya itu apa? Apakah masuk atau enggak? Itu teman-teman bisa lakukan analisis terlebih dahulu dalam proses pembuatan konten. Dan yang keempat adalah lihat konten kreator lain. Jadi teman-teman tuh enggak salah untuk melihat akun-akun konten kreator lain, cuman jangan langsung di-copy. Semisal, oh kontennya ini oke nih viral, aku mau buat konten yang sama persis. Itu salah teman-teman. Jadi teman-teman harus memodifikasinya. Jadi kalau teman-teman tahu ada istilah atau metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi teman-teman bisa kepo-kepo akun-akun followers, akun-akun konten kreator lain, teman-teman kepo, amati, lalu teman-teman modifikasi. Kontennya dia tuh bagus, viral, cuman apa sih kekurangannya? Nah, itu dijadikan kekurangannya dan kelebihannya tadi dijadikan ide konten teman-teman yang baru itu. Misalnya contohnya di konten TikTok ada seorang konten kreator yang membahas tentang 5 tips menghindari pencopetan di Perancis gitu teman-teman. Nah, teman-teman tuh bisa
mengamatinya dulu. Oh, kontennya tuh cuma membagikan tips-tipsnya doang. Nah, aku ada nih sebagai konten kreator penyuka liburan, aku ingin membagikan pengalaman ceritaku. Jadi di dalam pengamatan itu teman-teman memodifikasinya dengan berbagi cerita atau sharing pengalaman teman-teman atau tips dari teman-teman, cuman dikemas dalam konsep bercerita, storytelling pengalamannya itu seperti apa, gitu teman-teman. Jadi kita amati kekurangannya apa, lalu kita modifikasi menjadi sebuah konten baru. Dan yang kelima adalah penggunaan hashtag atau tagar teman-teman. Jadi ketika sudah rancangan video kontennya sudah oke, sudah jadi, ketika teman-teman upload nanti, kan ada biasanya ada caption atau captionnya itu teman-teman bisa memanfaatkan teknik-teknik copywriting yang kita sudah pelajari dan jangan lupa gunakan hashtag. Hashtag ini misalnya teman-teman tag FYP gitu, itu akan memungkinkan konten-konten teman-teman tuh akan muncul di eh, kolom atau bagian FYP, lalu atau kolom viral gitulah, gampang gitu teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan liburan ke Bali hashtag seperti itu. Jadi ketika orang mencari kata kunci liburan ke Bali, kemungkinan konten teman-teman tuh akan muncul di pencarian tersebut. Jadi jangan lupa gunakan hashtag juga atau tagar. Lalu yang keenam adalah pahami penonton teman-teman. Teman-teman harus tahu audience teman-teman tuh siapa, followers teman-teman tuh siapa, kesukaannya mereka tuh apa sih. Jadi teman-teman mungkin bisa melakukan percobaan, uji coba, konten-konten apa saja yang disukai oleh followers teman-teman. Misalnya, hari ini aku mau membuat konten tentang edukasi seputar cara memilih hotel yang murah di Malaysia. Lalu berikutnya aku akan eh, memberikan konten review hotel. Jadi dari kedua konten ini tadi, yang pertama ada tips memilih, yang kedua ada reviewnya hotelnya itu sendiri. Teman-teman cek nih, audiens aku tuh suka atau komen paling banyak tuh di konten yang apa sih? Oh ternyata konten edukasi, memberikan tips and trick. Jadi aku akan lebih mengembangkan konten-konten edukasi. Itu salah satu contoh gimana kita bisa memahami penonton kita tuh seperti apa. Lalu yang ketujuh, ini adalah fitur yang paling seru teman-teman dari TikTok, yaitu kita bisa membalas komentar dengan video. Jadi biasanya kalau teman-teman pernah dengar kalimat ketika orang membalas komentar tuh biasanya diawali dengan halo Kak, sorry saya izin stage ya, stage gitu. Jadi itu kita membalas konten orang atau kita menanggapin konten orang memberikan komentar melalui video. Dan ini merupakan salah satu hal yang bisa teman-teman gunakan agar bisa lebih terhubung lagi dengan penonton atau customer atau followers teman-teman gitu. Sorry. Lalu yang ke-9 atau yang ke-8 adalah video BTS atau behind the scene atau konten-konten di balik layar. Jadi yang sama yang seperti aku bilang di hari Rabu kemarin bahwa konten-konten di balik layar itu sekarang sedang diminati teman-teman. Jadi gimana kita menunjukkan proses, mungkin proses pembuatan konten ataupun proses-proses, misal teman-teman ada jual baju yang diproduksi sendiri, teman-teman bisa bikin konten tentang gimana sih proses pembuatan baju A gitu, baju A ini gimana proses pembuatannya. Itu bisa dijadikan salah satu konten teman-teman. Lalu yang berikutnya ada konten how to atau cara. Konten-konten cara cara tips-tips itu bisa menjadi salah satu konten, ide konten yang bisa teman-teman kembangkan nanti karena konten-konten tipe memberikan cara atau memberikan tips ini juga sedang viral. Misalnya cara ke Bali dengan budget minim itu banyak banget teman-teman, ketika teman-teman cari di konten ataupun dicari di pencarian TikTok itu akan muncul
konten-konten gimana kita bisa kembali dengan budget yang minim. Itu bisa. Jadi ataupun gimana cara membuat pancake dalam 5 menit. Itu juga bisa dijadikan ide konten. Jadi selain video behind the scene atau di balik lagi, konten-konten seperti cara pembuatan ataupun cara sesuatu itu bisa dijadikan ide konten karena sedang diminatin juga. Lalu yang ke-11 adalah challenge dan kolaborasi. Jadi kita bisa mengajak konten kreator lain untuk berkolaborasi untuk dijadikan konten unik. Cuman kalau kolaborasi ini kita harus membutuhkan waktu yang panjang atau kita membutuhkan ekstra waktu teman-teman karena kita kan bekerja dengan lebih dari satu orang ya. Kita berkolaborasi. Mungkin mereka ada tim ataupun kita berkolaborasi antar dua orang itu kan butuh waktu untuk menyesuaikan jadwalnya. Cuma nanti ketika kontennya sudah jadi, audiensnya itu akan istilahnya akan double teman-teman karena audiens dari konten kreator yang kita ajak kolaborasi ini akan melihat konten dari kita juga. Jadi akun kita tuh akan lebih dikenal orang tuh akan lebih semakin luas gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah konten A Day in My Life. Itu salah satu konten yang viral juga di TikTok. Cuman di Instagram ini konten A Day in My Life ini kurang diminati. Jadi hanya bisa teman-teman temukan dengan mudah di TikTok. Jadi maksudnya tuh apa sih konten ini? Konten ini tuh menceritakan aktivitas keseharian dari konten kreatornya itu sendiri. Jadi bisa dibilang ini seperti vlog dalam waktu yang singkat gitu. Jadi kesehariannya dia tuh apa sih dari mulai bangun tidur sampai nanti malam mungkin dia akan bangun tidur lalu membersihkan rumahnya dia, lalu kerja, lalu apapun aktivitasnya akan diceritakan dalam sebuah video. Dan mungkin ini juga bisa dijadikan ide konten teman-teman nih. Misalnya teman-teman membuat akun personal, akun personal misalnya contohnya hobi melukis tadi, seperti hobi melukis gitu. Teman-teman bisa bercerita nih keseharian aktivitasnya itu ngapain aja. Cuman teman-teman harus tonjolkan dari sisi melukisnya. Jadi teman-teman perbanyak, oh hari ini aku mau melukis ini. Misalnya, yuk temenin aku berbelanja bahan material di toko ini. Jadi dimulai berbelanja, lalu teman-teman pulang, lalu teman-teman mulai konsep bercerita, oh konsepnya aku ingin menggambar ini, lalu diberi warna ini, kenapa sih harus warna ini? Lalu habis melukis teman-teman ngapain? Itu bisa teman-teman jadikan sebuah ide konten. Jadi konten maksudnya konten konsep yang bercerita tentang aktivitas keseharian teman-teman tuh seperti apa gitu. Nah, ketika teman-teman sudah merancang strategi tadi, itu akan dilanjutkan dengan proses produksi video atau proses pembuatan video teman-teman. Nah, biasanya yang perlu teman-teman perhatikan juga itu ada dua hal dalam proses pembuatan video yang menjadi kunci. Yang pertama adalah di awal dan di akhir. Di awal itu kita menyebutnya hook atau HOOK, hook atau istilahnya hal-hal yang biar bisa menarik penonton itu untuk menonton video teman-teman. Biasanya ini berdurasi 3 detik di awal itu harus teman-teman manfaatkan sebaik mungkin. Lalu untuk di akhir video itu kita nyebutnya CTA atau call to action atau ajakan itu tadi. Jadi di awal dinamakan hook, di akhir dinamakan CTA atau call to action. Nah, hook ini tadi teman-teman harus memanfaatkan 3 detik pertama dalam membuat video itu, gimana caranya agar orang itu tetap menonton atau tertarik dengan video teman-teman, agar bisa ditonton sampai akhir. Nah, gimana sih cara membuat hook pada video ini? Teman-teman bisa menggunakan atau bisa memilih salah satu strategi ini. Jadi aku ada 6 strategi yang teman-teman bisa manfaatkan dalam penggunaan atau memilih hook. Yang pertama adalah memulai dengan pertanyaan. Maksudnya gimana? Jadi ketika ada video,
itu teman-teman bisa mengawalinya atau bisa menyapa audiensnya itu dengan sebuah pertanyaan atau sebuah pertanyaan agar si audiensnya ini bertanya-tanya, emang bener ya kayak gitu. Misalnya nih, contohnya nih ya teman-teman, ketika mungkin aku sebagai orang penyuka konten-konten liburan, aku membuat konten tentang liburan. Nah, hook awalnya atau 3 detik pertamanya, aku akan bilang atau aku akan menyebutkan seperti, tahukah kamu, Maladewa adalah negara paling datar di dunia. Nah, dari situ kan orang akan berpikir, loh emang iya ya Maladewa atau mungkin Maldives itu merupakan negara paling datar di dunia. Nah, dari situ teman-teman mulai bercerita kontennya teman-teman itu apa. Jadi di 3 detik awal itu aku akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu agar orang itu tertarik. Lalu cara yang kedua adalah memberikan fakta unik. Jadi sampaikan fakta unik yang tidak banyak diketahui orang-orang. Misalnya, di 3 detik pertama video, aku akan menyebutkan tempat snorkeling terindah di dunia, ternyata salah satunya adalah yang paling berbahaya. Mau tahu kenapa? Jadi, faktanya itu ternyata selain tempat snorkeling atau tempat menyelam terbaik di dunia ini, ternyata juga menjadi tempat yang paling berbahaya di dunia. Jadi kan orang bingung, oh dia tempat terindah tapi tempat berbahaya juga. Alasannya kenapa? Nah, itu. Jadi kita memberikan fakta, lalu kita baru dilanjutkan dengan pembahasan konten. Lalu yang ketiga, ada video cepat. Nah, kalau teman-teman tidak mau atau masih malu untuk ngobrol langsung, membuat video langsung, teman-teman bisa memberikan video cepat atau video, potongan-potongan video teman-teman, yang teman-teman susun dijadikan istilahnya satu klip dengan durasi 3-4 detik. Dan biasakan ditambah musik juga dalam pembuatan videonya. Jadi potongan-potongan video dijadikan satu, tapi durasinya 3-4 detik. Itu bisa dijadikan salah satu hook atau cara menarik penonton agar menonton konten teman-teman sampai akhir. Lalu yang keempat adalah frase pembuka khas. Maksudnya gimana? Jadi frase pembuka khas ini teman-teman rancang atau teman-teman gunakan di semua videonya teman-teman agar penonton tuh mengingat. Jadi ketika ditanya, dia akan menyebutkan kayak, oh ini si konten kreator yang dia menyebutkan videonya seperti ini ya. Misalnya kalau teman-teman pernah di YouTube, itu contohnya di YouTube misalnya ada David yang review gadget itu, dia kan memiliki ciri khas. Jadi setiap videonya itu pasti ada, di awal videonya pasti ada kalimat yang memang menunjukkan ciri khasnya dia gitu. Jadi orang tuh akan mudah mengingat siapa David yang review gadget ini tuh siapa gitu. Jadi melalui pembukanya itu yang memorable atau mudah diingat bisa menjadi salah satu kunci agar penonton tuh tetap menonton videonya sampai akhir gitu. Dan akan membuat penonton tuh akan menjadi familiar dengan teman-teman. Lalu yang kelima adalah soroti masalah dan solusi. Nah, ini bisa teman-teman langsung memberikan masalahnya di awal, itu seperti apa, dan dijawab melalui video atau konten. Itu juga bisa. Lalu yang keenam adalah hitung mundur. Hitung mundur tuh misalnya gunakan hitung mundur untuk memunculkan rasa penasaran. Misalnya di sini adalah 5 air terjun terindah di Bali, yang terakhir adalah favoritku. Jadi dia akan menonton kontennya tuh sampai akhir, sampai tahu nih, apa sih yang favoritnya konten kreator ini, air terjun mana yang menjadi favoritnya konten kreator ini. Itu. Jadi yang aku remind lagi, yang pertama teman-teman bisa menggunakan dengan memulai pertanyaan, ataupun bisa menyampaikan fakta menarik. Lalu yang ketiga, mungkin teman-teman malu dalam berbicara atau baru berlatih, itu bisa menggunakan kompilasi-kompilasi atau gabungan beberapa video. Lalu juga bisa menggunakan ciri khas teman-teman, sapaan teman-teman
kalimat teman-teman ingin dikenal tuh seperti apa, lalu juga bisa memberikan masalah, lalu dijawab dengan solusi dalam video, dan juga bisa menggunakan hitungan mundur. Jadi ada 6 metode atau 6 langkah yang bisa teman-teman gunakan dalam proses pembuatan hook video ataupun gimana memanfaatkan 3-4 detik pertama dalam video teman-teman. Nah, tadi kita udah membahas gimana di awal video yang bagus tuh seperti apa, lalu kita membahas di akhir videonya itu yang bagus seperti apa. Ini yang dinamakan call to action atau ajakan kepada penonton untuk melakukan sesuatu nih teman-teman dalam video teman-teman. Nah, biasanya CTA ini bisa diletakkan atau bisa diberikan di akhir video, cuman tergantung dari preferensi teman-teman nanti. Cuman ada juga CTA atau call to action itu diletakkan di tengah video. Cuman kebanyakan orang-orang tuh memberikan ajakannya di akhir video. Nah, kenapa CTA ini penting? Itu karena bisa meningkatkan analitik. Ketika CTA diberikan di akhir, seperti jangan lupa like atau jangan lupa save konten ini jika bermanfaat untuk kamu, ataupun share konten ini ke orang lain jika kamu merasa terbantu, misalnya gitu. Jadi ketika ajakan itu sudah sampai ke audience atau followers teman-teman, itu akan menyebabkan videonya itu memiliki analisis yang baik teman-teman. Dia akan menyebabkan like-nya banyak, komennya banyak, save-nya banyak, share atau berbaginya juga banyak, dan itu bisa menimbulkan atau bisa teman-teman memiliki kesempatan untuk menjadi viral. Lalu yang kedua adalah mengarahkan penonton ke konten lain. Nah, kamu bisa nih memberikan ajakan kalau misalnya nih, kalau kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang konten ini, kamu bisa cek YouTube aku di link berikut. Itu bisa mengarahkan ke media sosial lain. Jadi teman-teman bisa mempromosikan TikTok-nya juga, teman-teman juga bisa mempromosikan media sosial lainnya teman-teman. Gitu. Lalu yang ketiga adalah promosi afiliasi. Jadi promosi afiliasi ini adalah kita bisa menghasilkan uang dengan konsep afiliasi marketing, atau kita membagikan komisi ke orang yang sudah membantu mempromosikan atau menjual produk kita, teman-teman. Lalu yang keempat adalah mengumpulkan data penonton. Jadi dari analisis tadi kita bisa mengumpulkan data-data yang memang kita bisa gunakan untuk pengembangan strategi konten kita ataupun pengembangan bisnis kita. Nah, jenis-jenis konten yang bisa diposting di dalam TikTok itu sendiri ada banyak. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada video pendek. Video pendek tuh biasanya hanya berdurasi maksimal 30 detik. Jadi ketika konten-konten, kalau teman-teman main TikTok itu biasanya di paling bawah ada durasinya. Itu kalau durasinya di bawah 30 detik, berarti itu termasuk video pendek. Lalu ada juga video panjang. Video panjang tuh dia berdurasi 30 detik sampai 1 menit, teman-teman. Itu yang dinamakan video panjang. Lalu ada juga fitur tentang balas komentar dengan video. Jadi, tadi yang aku bilang bahwa salah satu fitur yang paling seru adalah kita bisa mengomentari video orang atau kita bisa memberikan reaksi video orang itu melalui video kita juga. Jadi kita bisa membuat video, kita bisa berkomentar, menanggapi video orang dengan video. Lalu yang keempat adalah video panjang atau 1 minute plus. Jadi ini TikTok kita bisa mengupload video lebih dari 1 menit, bahkan hingga sampai 10 menit. Mungkin kalau tipe video ini memang harus dipikirkan matang-matang ya teman-teman, karena durasinya cukup panjang, nanti takutnya ketika kita sudah upload, kita sudah bikin konten panjang, cuman audiens kita tuh ternyata nggak suka tipe-tipe konten panjang yang di atas 1 menit. Mereka lebih cenderung suka konten yang di bawah 30 detik gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu faktor pertimbangan juga untuk teman-teman dalam proses
pembuatan durasi konten. Mau yang panjang atau yang pendek itu nanti bisa dianalisis juga. Lalu ada fitur foto atau carousel, atau foto yang bisa di slide-slide itu teman-teman, bisa digeser-geser, itu sudah ada di TikTok, baru juga fiturnya. Jadi di TikTok sendiri ketika teman-teman mungkin aku masih malu, aku masih minder dalam proses pembuatan video, atau aku bingung mau ngomong apa, teman-teman bisa membuatnya dalam foto terlebih dahulu, foto carousel. Jadi teman-teman bisa memberikan foto, bisa memberikan informasi sekaligus di dalam fotonya itu, nanti kontennya nanti berupa carousel. Jadi hampir mirip dengan Instagram yang konten yang bisa digeser-geser itu teman-teman, itu bisa juga dipakai di dalam TikTok. Lalu ada juga text post, itu dia membuat dan postingan konten berupa teks aja. Lalu juga ada story teman-teman. Jadi di TikTok sendiri kita sudah bisa story, cuman kalau story ini hanya muncul ketika kita sudah follow orang itu. Jadi kita tidak bisa melihat story orang secara random atau secara acak. Cuman kalau video, konten-konten video yang di FYP atau di halaman berandanya itu kita walaupun nggak follow itu akan muncul secara acak teman-teman. Cuman kalau story ini kita harus follow terlebih dahulu agar bisa melihat story dari orang yang kita follow atau yang kita ikuti itu. Lalu ada fitur duet dan fitur stitch tadi. Jadi maksudnya dari berkomentar melalui video ini adalah ini, stitch dan duet. Kalau stitch itu kita mengambil potongan video orang, biasanya ada videonya dulu 5 detik baru kita komentari, itu yang dinamakan stitch atau kita memberikan komentar. Lalu kalau duet itu kita berbagi layar atau kita kolaborasi dengan konten kreator lainnya. Lalu yang terakhir adalah template CapCut. CapCut itu aplikasi editing video yang sudah terhubung dengan TikTok, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ada beberapa video dan teman-teman sedang mungkin malas mengedit ataupun tidak tahu, tidak ada inspirasi editing yang bagus itu seperti apa, teman-teman bisa buka aplikasi yang namanya CapCut. Itu ada beberapa template atau eh, video otomatis yang bisa teman-teman gunakan. Nanti teman-teman tinggal mengunggah beberapa videonya, nanti sudah otomatis teredit. Dan ketika teman-teman sudah selesai mengeditnya itu sendiri, teman-teman bisa langsung mengunggahnya ke dalam akun TikTok teman-teman, ataupun bisa di-download. Jadi ini sangat-sangat membantu teman-teman dalam proses editing video. Nah, terus selanjutnya kita sudah tahu tadi optimisasi akunnya seperti apa, kita juga sudah bisa merancang konten yang akan dibuat itu seperti apa, tema besarnya apa, ide-ide kontennya apa, lalu proses produksi videonya gimana, di awal video harus apa untuk memaksimalkan, di akhir video juga kita harus ngapain untuk memaksimalkan. Lalu yang selanjutnya adalah kita memahami gimana sih cara kerja TikTok itu untuk konten kreator, atau kita menyebutnya algoritma, teman-teman. Jadi algoritma di TikTok itu sangat-sangat cepat berubah dan kita harus istilahnya kita harus mengikuti perkembangan terbaru agar konten kita tuh tetap optimal, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ngeh algoritma tuh gimana sih cara kerjanya di TikTok, kalau teman-teman pernah searching misalnya liburan di Bali atau kuliner di Bali di kolom pencarian TikTok itu akan muncul beberapa video. Teman-teman cek video-video itu, lalu dari pencarian video-video itu dia akan menampilkan beberapa video yang mungkin teman-teman suka, yang mungkin teman-teman bisa teman-teman komen, atau mungkin teman-teman bisa menyimpan videonya itu. Nah, dari situ tuh algoritma TikTok atau cara kerja TikTok akan membaca bahwa, oh, ternyata aku ini suka konten berbau kuliner. Jadi nanti ketika teman-teman kembali ke beranda atau kembali ke FYP, itu dia akan muncul konten-konten semua yang terkait dengan kuliner.
Itu yang pertama. Nah, mungkin di malam nanti teman-teman cari tentang seputar sepak bola gitu, sepak bola, konten-konten seputar sepak bola. Teman-teman menyukai konten-konten sepak bola. Nah, coba teman-teman cek lagi di FYP-nya, itu akan muncul konten-konten seputar sepak bola. Dan konten-konten kuliner tadi akan semakin sedikit, teman-teman. Itu salah satu cara kerja TikTok membaca kebiasaan kita saat bermain TikTok itu seperti apa. Nah, gimana memaksimalkan konten kita agar bisa dibaca kinerjanya oleh TikTok sebaik mungkin adalah dengan memanfaatkan fitur lokasi. Jadi ketika teman-teman upload konten, jangan lupa untuk ditambah lokasinya teman-teman. Karena ketika kita sudah menambah lokasinya, semisal lokasi di Bali gitu ya. Nah, lokasi di Bali ini, nanti video yang teman-teman buat itu akan muncul juga di orang-orang yang tinggal di Bali, teman-teman. Itu yang kelebihan pertama. Lalu, kedua adalah durasi tontonan rata-rata. Jadi, semakin lama penonton kamu melihat video kamu, maka algoritma itu akan menyukai, cara TikTok itu akan menyukai konten kamu, teman-teman. Dan tipsnya gimana? Jadi, buat konten yang menarik dan dapat mempertahankan perhatian penonton hingga akhir video. Tadi teman-teman bisa mengawalinya dengan 3 detik pertama, gimana yang cara agar penonton tuh bisa tertarik, lalu yang kedua adalah diakhiri dengan ajakan. Itu semakin durasi menonton itu semakin lama, maka TikTok akan istilahnya bisa memviralkan teman-teman, bisa menyebarluaskan konten teman-teman tuh ke semua, bisa disebarkan ke berbagai wilayah gitu, bukan hanya di Bali aja, tapi juga bisa disebarkan mungkin ke orang-orang yang di Jakarta ataupun bahkan bisa sampai ke luar negeri gitu teman-teman. Lalu yang ketiga adalah konten yang disukai dan dibagikan. Jadi dari durasi tonton yang lama atau penonton menonton video teman-teman tuh secara lama, durasinya semakin lama, dia akan menimbulkan konten atau konten itu akan semakin banyak disukai, akan semakin banyak disimpan, akan semakin banyak dibagikan. Itu juga salah satu gimana kita bisa mengoptimalkan algoritma TikTok ini untuk konten konten video kita. Nah, konten-konten yang menarik atau yang bisa dibaca atau bisa memiliki kesempatan untuk diviralkan TikTok itu adalah konten-konten yang informatif, bermanfaat, dan menghibur. Itu yang menjadi kata yang bisa dijadikan acuan teman-teman dalam proses pembuatan konten, yaitu informatif, bermanfaat, dan juga menghibur. Nah, selain cara kerja TikTok tadi, ada juga SEO atau Search Engine Optimization atau pencarian kata kunci di dalam TikTok itu sangat penting. Kenapa penting, teman-teman? Yang pertama adalah TikTok itu sekarang sudah menjadi mesin pencari juga. Mesin pencari itu ibaratnya teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman ingin menanyakan apa, ingin mencari apa di dalam TikTok, tinggal diketik aja kata-katanya atau kalimatnya, itu TikTok akan menampilkan video-video yang memang terhubung atau memang memiliki kata kunci yang sedang teman-teman cari gitu. Jadi selain itu pengguna juga bisa mencari video dengan kata kunci tertentu di kolom pencarian tadi. Jadi manfaatkan kata kunci sebaik mungkin teman-teman. Dan konten yang mengandung kata kunci dalam pencarian yang populer akan lebih banyak kesempatan untuk ditonton atau disebarluaskan oleh TikTok. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman harus mengoptimalkan dulu kata kunci yang akan digunakan dalam proses pembuatan konten ataupun dalam uploading atau pengunggahan konten nanti teman-teman. Jadi teman-teman bisa, langkah pertama adalah teman-teman buka pencarian TikTok, halaman pencarian TikTok, lalu teman-teman bisa menulis kata kunci yang berhubungan dengan video kamu. Misalnya, aku suka traveling, maka di kolom pencarian itu aku akan memberikan kalimat atau kata kunci traveling atau liburan di pencarian TikTok. Nah, dari situ tuh
nanti ada muncul kata kunci yang disarankan oleh TikTok teman-teman. Semisal liburan ke Jakarta, di bawahnya lagi ada liburan ke Bali, di bawahnya lagi adalah tips hemat liburan. Jadi dengan kata kunci liburan itu akan muncul beberapa kata kunci yang memang disarankan oleh TikTok yang bisa dijadikan pertimbangan dalam proses pembuatan konten teman-teman juga. Nah, dari pencarian kata kunci itu, teman-teman pilih 3 kata kunci yang relevan yang bisa digunakan dalam deskripsi video, hashtag atau tagar, atau mungkin dalam teks video menggunakan fitur teks itu sendiri, teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya aku mencari kata kunci liburan tadi. Nah, itu muncul salah satu kata kunci rekomendasi dari TikTok adalah liburan ke Thailand. Nah, dari liburan ke Thailand ini aku jadikan indie konten, teman-teman. Aku jadikan judulnya itu adalah liburan low budget ke Thailand. Jadi di dalam judulnya itu ada kata kunci liburan, ada kata kunci Thailand juga. Jadi ketika teman-teman mencari kata kunci liburan ke Thailand, itu konten teman-teman akan muncul. Kenapa? Karena teman-teman sudah menggunakan kata kuncinya, yaitu liburan, dan ke Thailand itu ke dalam judulnya teman-teman. Dan teman-teman bisa eh, menggunakan kata kuncinya juga ke dalam deskripsi atau ke dalam captionnya teman-teman. Jadi misalnya captionnya adalah video ini berisi tips liburan ke Thailand versi low budget. Ini juga bisa muncul, kenapa? Karena di dalam caption teman-teman menuliskan kata-kata liburan ke Thailand. Itu merupakan kata kunci juga. Dan di dalam teks video atau di dalam caption video, ketika teman-teman ada video lalu memberikan subtitle atau kata-kata di bawah, itu bisa menggunakan juga kata kunci seperti liburan ke Thailand low budget versi gue, misalnya gitu. Jadi ada kata kunci lagi liburan ke Thailand. Dan di dalam hashtagnya sendiri pun teman-teman juga bisa mengoptimalkan dengan hashtag liburan ke Thailand. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, itu ada kata kunci yang sama semua. Di dalam judul ada kata kunci liburan ke Thailand, di dalam captionnya sendiri ada kata kunci juga liburan ke Thailand, lalu di videonya sendiri akan membahas tentang liburan ke Thailand, dan di hashtag atau tagarnya sendiri akan membahas juga tentang liburan ke Thailand. Jadi ini cara mengoptimalkan kata kunci di dalam platform TikTok itu sendiri atau di dalam TikTok itu penggunaan kata kunci itu seperti apa. Nah, biar makin paham nih teman-teman, aku kasih contohnya. Ini adalah kolom pencarian di TikTok. Ketika teman-teman menuliskan kata liburan, seperti contoh di sini, aku menuliskan kata liburan, TikTok akan memberikan banyak sekali kata kunci rekomendasi teman-teman. Misalnya, liburan rekomendasi, atau liburan di Bali, liburan ke Thailand, liburan di Jakarta, atau liburan Lebaran 2024, atau mungkin liburan low budget, atau liburan ke Singapura. Nah, dari kata kunci yang diberikan TikTok ini, teman-teman bisa dijadikan sebuah ide konten, teman-teman. Jadi kan teman-teman sudah memiliki gambaran besarnya adalah tentang liburan. Makanya aku ingin membahas tentang liburan ke Thailand. Kenapa? Karena TikTok memberikan rekomendasi tentang kata kunci liburan ke Thailand. Nah, dari liburan ke Thailand ini, teman-teman buat nih videonya. Videonya itu pembahasan tentang konten-konten tentang liburan ke Thailand. Seperti di judulnya ini. Di judulnya dia menyebutkan kata liburan juga, lalu ada kata Thailand. Dia akan relate. Lalu cek juga di captionnya. Di captionnya sendiri, itu juga disebutkan teman-teman. Di captionnya itu ada budget liburan ke Bangkok, Thailand, 5 hari 4 malam. Aku spill detailnya ya sampai sampai totalan di akhir video. Jadi di captionnya ini sendiri ada menyebutkan kata kunci liburan ke Thailand. Dan di captionnya juga dia menggunakan teknik hitung mundur teman-teman. Jadi hitung mundur itu maksudnya seperti ini. Di captionnya dia disebutkan bahwa aku spill detailnya sampai totalan di akhir video. Jadi mau nggak mau si penontonnya ini akan menonton videonya sampai akhir. Ini yang dinamakan hitungan mundur tadi teman-teman. Lalu di hashtag atau di tagarnya pun juga disebutkan
menggunakan kata kunci liburan Thailand. Jadi usahakan ketika teman-teman membuat konten, perhatikan juga kata kunci yang harus digunakan dalam konten-konten video teman-teman itu nanti. Oke, untuk sesi introduction TikTok atau pengenalan TikTok, materinya sampai ini teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau mau sharing teman-teman bisa aku buka ruang diskusinya untuk sesi kali ini. Oke, ada Kak Putu. Gimana Kak Putu? Beli Putu. Ya Kak, halo. Ya, gimana Beli? Saya ada beberapa pertanyaan, 3 aja deh, dan 1 saran. Uh, Soal afiliasi Kak, bagaimana caranya mendaftar afiliasi TikTok dan mengembangkan afiliasi? Setahu baru-baru ini saya dengar bahwa afiliasi TikTok itu bisa mendatangkan cuan gitu Kak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, selama pelatihan ini kan kami ini diberikan beberapa strategi pemasaran melalui medsos, ada Facebook, Instagram, TikTok gitu. Saya ini kan selain punya hobi melukis juga menulis gitu loh Kak. Kalau untuk menjadi konten kreator itu kan ngupload foto, video, membuat konten Instagram, upload ke Facebook, YouTube atau TikTok gitu kan banyak menghabiskan waktu Kak gitu. Apalagi saya ini kan sebagai seorang penulis maupun melukis juga berkarya begitu kan. Ya. Jadi apa sih hal yang kita dapatkan menjadi konten kreator selain popularitas gitu loh Kak. Oke. Saya sibuknya belum lagi berkarya kan. Ya. Kalau pebisnis belum lagi buat produk fashion misalnya menjahit baju segala macam itu loh Kak. Apalagi kita nggak punya tim marketing tim medsos gitu loh Kak. Ya. Okay. Ketiga, ini saran loh, minta saran sih Kak, menurut pendapat Kakak gimana sih? Saya kan punya akun personal gitu loh Kak. Nah di akun personal ini saya punya akun Facebook juga, Instagram juga, TikTok punya, YouTube juga punya itu. Banyak sekali ide gitu loh Kak, selain mengupload karya dan kesibukan sehari-hari. Banyak sekali dia pengen jualan buku, jualan lukisan segala macam gitu loh. Apakah satu akun personal itu bisa digabungin semuanya itu Kak? Apalagi kan akun ini kontennya semua berhubungan dengan kesenian begitu Kak. Oke. Ada lagi Bli? Ya begitu aja. Oke. Mungkin aku jawab dari yang pertama, gimana caranya biar kita bisa terhubung dengan afiliasi tadi ya, bisa mendatangkan uang. Itu yang pertama tuh Beli Putu bisa ngecek dulu akunnya itu apakah sudah memenuhi syarat atau belum di dalam afiliasi itu. Nanti bisa masuk ke profil TikToknya, di pojok kanan itu ada garis 3-nya Bli. Ada garis pojok kanan, ada garis 3 itu diklik, ada muncul Creator Tools kalau nggak salah, atau ada tulisan kreator paling atas gitu. Nah di situ kalau memang Beli Putu sudah menggunakan akun kreator itu bisa diklik, lalu bisa memilih di monetisasi atau monetization di seksinya di section yang bawahnya itu. Nah di section bawahnya itu nanti Beli Putu nggak semata-mata bisa langsung pakai ya Beli. Nanti itu Beli Putu harus mengajukannya dulu, mengajukan permohonan ke TikTok. Nanti ada satu kolom itu yang berisi tentang TikTok Shop ataupun kreator marketplace. Cuma itu juga ada syaratnya. Misalnya kreator marketplace itu
aku belum bisa menggunakan Beli karena itu ada syarat followers yang harus dipenuhi. Misalnya kalau kalau nggak salah itu kreator marketplace tuh harus memenuhi 1 juta, oh sorry, 100.000 followers Reels. Jadi Blipu tuh harus memiliki followers Reels dengan beberapa jumlah tertentu, itu baru bisa diajukan ke affiliate Blip. Jadi nanti akan muncul pengajuannya terlebih dahulu, baru bisa eh, menggunakan fitur itu. Dan mungkin sebagai tambahan juga, Bli, kalau kalau kita nggak kan di TikTok kan bisa live video dan dapat uang ya. Itu pun juga ada syaratnya, Bli. Jadi tidak semua orang bisa memberikan atau bisa mendapatkan uang melalui live video. Itu syaratnya adalah paling tidak Bliputu tuh harus memiliki sekitar 1.000 followers. Jadi di setiap eh, setiap konten-konten yang menghasilkan uang itu ada minimum followers yang harus kita punya. Itu syarat pertamanya. Nanti ketika syarat itu sudah terpenuhi, nanti otomatis TikTok tuh akan mengecek. Jadi ada sebelum kita ibaratnya sebelum kita mengajukan permohonan itu, TikTok udah mengecek dulu mana aja yang sudah terpenuhi, mana aja yang belum. Nanti ketika sudah terpenuhi semua, nanti Blipu tuh bisa upload beberapa dokumen yang memang dibutuhkan ataupun yang diminta TikTok, nanti akan ada proses approval baru bisa menghasilkan afiliasi itu sendiri. Cuman kalau memang belum bisa, nanti TikTok akan memberikan saran, semisal, oh followers kita tuh belum sampai 1.000, nanti gimana, itu bisa kita maksimalkan, mungkin TikTok akan memberikan konten-konten yang memang bisa kita jadikan sebagai ide gitu Beli. Jadi memang ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi terlebih dahulu. Lalu yang kedua tadi seputar gimana sih menjadi konten kreator di tengah kesibukan kita. Kita kan ada banyak platform sosial media, ada Facebook, Instagram, TikTok, lalu juga ada keseharian melukis juga ya Beli ya. Itu saran dari aku Beli. Beli kan sudah tahu tema besarnya apa, minatnya Beli itu tentang kesenian nih Beli. Nah dari kesenian tadi itu mungkin Beli fokus dulu ke salah satu platformnya dulu. Beli coba cek dari ketiga platform itu mana yang orang itu berinteraksi atau terkoneksi dengan Beli Putu itu paling banyak di mana. Misalnya di Facebook dan Instagram. Oh mungkin Beli bisa fokus ke kedua media sosial itu dulu, Facebook dan Instagram. Nanti ketika akun Facebook dan Instagram sudah berjalan, Beli sudah terbiasa dalam proses pembuatan konten, baru bisa merambah ke TikTok. Dan enaknya nih Beli, ketika Beli sedang mengembangkan Instagram dan Facebook, itu Beli tidak usah pusing-pusing harus memikirkan dua konten. Untuk Facebook kontennya gimana, untuk Instagram kontennya gimana. Karena kita bisa posting langsung kedua platform itu dengan konten yang sama Beli. Itu dinamakan crosslink crosslink posting konten. Jadi kita bisa memosting satu konten yang sama langsung ke dua media sosial. Itu yang pertama. Dan aku saranin seperti itu, fokus dulu ke media sosial mana yang memang bisa dikembangkan, memiliki kesempatan untuk berkembang saat ini juga, itu bisa dikembangkan terlebih dahulu. Nanti ketika platform yang sudah dikembangkan ini sudah cukup berjalan, Beli sudah terbiasa dalam proses pembuatan kontennya, nanti bisa dikembangkan ke sosial media lainnya. Dan ide kontennya ini juga menurut aku Beli Putu sudah menemukan tema besarnya, yaitu tentang kesenian melukis, tentang seputar buku-buku kesenian gitu mungkin. Nanti bisa di breakdown lagi, diperdetail lagi Beli. Kayak dari kesenian ini aku ingin membahas seperti apa sih kesenian apa, kontennya itu seperti apa, modelannya seperti apa, itu bisa dikembangkan lagi. Nah, untuk pertanyaan ketiga tadi, apakah kita perlu membeda-bedakan misal tentang konten melukis itu sendiri ataupun konten tentang buku jualan buku itu sendiri? Menurut aku, semisal eh, tema besarnya masih dalam hal yang sama, yaitu tentang kesenian, itu bisa dijadikan satu akun sosial media saja. Cuman kalau memang tema besarnya sudah berlawanan atau berbeda, itu harus dipisah. Seperti itu, Bli. Seperti contoh yang aku berikan tadi,
Tadi kan ada contoh, aku menyukai traveling, masak, dan juga olahraga. Aku kembangin dulu, aku fokus ke traveling. Nanti ketika konten seputar travelingku ini sudah berkembang, atau konten-konten tentang liburanku sudah berkembang, nanti bisa ditambah dengan konten masak. Jadi kita bisa menghubungkan antara liburan dan masak, liburan dan olahraga. Mungkin itu bisa jadi salah satu acuan Beli nanti dalam mengembangkan ide konten seputar kesenian itu seperti apa. Itu Beli Putu. Jadi meskipun nanti apa persona itu tujukan untuk menjual buku atau lukisan misalnya gitu, tetap disatukan tuh enggak apa ya? Bisa, tetap Apa Beli. lebih baik? Ya, nggak apa-apa Beli. Jadi, selain Beli mempromosikan penjualan lukisan, mungkin Beli bisa memberikan kayak konten-konten tambahan nih, misal, oh aku menjual lukisan A. Nah, Beli bisa bercerita terlebih dahulu, apa sih inspiratifnya lukisan A itu seperti apa. Nanti di akhir akhir konten atau akhir video misalnya gitu, itu Beli bisa langsung menjual. Oh, ini lukisan dijual loh dengan harga segini. Itu bisa banget Beli. Jadi tidak perlu membedakan konten yang khusus jualan, itu nggak perlu. Asalkan tema besarnya masih sama, itu bisa dijadikan di dalam satu konten Beli. Mm-mm. Oke, ini ada salah satu teman kita, Kak Kadek Dwi Diana Agustini. Dia sharing teman-teman kalau barusan bergabung dengan affiliate di TikTok, followerku belum cuma 1.000, tapi bisa live juga. Jadi kita harus ada download aplikasi tambahan. Nah, bener banget teman-teman. Kebetulan aku juga mau sharing. Jadi jumlah followers ini bisa disiasati teman-teman, karena bukan hanya dilihat dari followersnya saja, TikTok itu juga melihat seberapa aktif kita di platform TikTok. Jadi konten-konten kita tuh berapa sih dalam sebulan kita upload di TikTok, itu juga menjadi salah satu hal pertimbangan. Contohnya saja ketika aku membuka akun TikTok Shop itu followersku masih sedikit banget teman-teman. Cuman aku ada beberapa video yang memang memiliki likes dan save-nya banyak. Aku iseng upload untuk buka TikTok Shop, cuman harus lewat aplikasi ketiga, bukan di TikToknya langsung, ada namanya Seller Shop yang diciptakan TikTok itu. Aku download, aku iseng upload beberapa dokumen, ternyata di-approve oleh TikTok. Jadi followers itu bukan hanya sebagai satu acuan aja, cuma ada beberapa faktor yang akan dilihat oleh TikTok. Mungkin nanti Beli Putu dan teman-teman lainnya juga bisa iseng mencoba, siapa tahu bisa disetujui oleh TikTok, nanti bisa tergabung dalam affiliate marketing. Aplikasi tambahannya apa aja? Nanti aku share di habis sesi ini ya, Beli. Nanti mungkin eh, Kak Kadek Dwi Diana Agustini mungkin bisa sharing Kak, ataupun bisa berbagi cerita ke tim The Network ataupun teman-teman yang mengikuti training hari ini, gimana step-stepnya biar bisa terbuka dalam affiliate marketing TikTok. Iya, pakai seller TikTok. Nah, nanti aku kirimin detailnya seperti apa teman-teman. Oke, oke. Ada lagi pertanyaan yang Raisen dari Beli Dewa Putu Sukantara. Halo Beli. Ya, saya kebetulan sih habis ngiklan ya di Meta sama di TikTok. Hmm. Nah, eh, nanti bisa nggak dicek-in ya bagaimana menganalisanya itu kan nanti saya kirimkan gininya ya screenshotnya mungkin ke tugas mana gitu. Saya kirim biar bisa tersampaikan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dievaluasi kan begitu. Kemudian saya itu kan juga tergabung dalam aplikasi di berbagai aplikasi ya di digital learning, di Shopee, terus di TikTok juga tergabung. Nah, saya pernah di TikTok itu dulu kan awal-awal ya jadi aplikasi itu saya ada kena banned ya, sampai akun saya itu tidak bisa upload produk gitu.
setiap upload produk itu pasti hilang keranjang kuningnya dan kena sanksi gitu. Dari kena sanksi 1 sampai saya kena sanksi itu sampai 15. Jadi peringati sampai sanksi 24. Nanti kalau kamu sanksinya 24 itu atau akunmu bisa kena banned atau TikTok TikTok Shopmu yang akan kena banned atau kedua-duanya begitu. Oke. Nah itu bisa dijelaskan ya, terima kasih. Oke. Mungkin nanti yang pertama Beli Dewa bisa share hasil ngiklannya ke tim The Network, nanti biar tim The Network diteruskan ke trainer, nanti biar kita cek dulu, analisis dulu gimana performanya seperti apa yang harus diimprove. Dan yang kedua, masalah band tadi itu mungkin kan karena menurut pengalaman aku ya, Bli, itu setiap kita berafiliasi atau bekerja sama dengan seseorang pasti ada guidelines atau ada aturan yang memang harus ditaati. Kalau di Shopee sendiri, di affiliate Shopee, itu ada beberapa guidelines yang memang harus kita penuhi. Misalnya dalam pemilihan foto pun juga ada kategori foto-foto yang memang bisa digunakan dan ada yang tidak. Kalau di Facebook iklan sendiri pun juga kita tidak boleh di marketplace Facebook, kita tidak boleh menjual seingat saya ada section yang melarang untuk menjual misalnya daging-daging mentah, itu dilarang banget. Jadi aku saranin sih kita harus tahu apa yang memang jadi aturan setiap platform sosial media, karena di TikTok pun akan terhubung, TikTok Shop-nya akan terhubung dengan Tokopedia. Jadi kita harus cek juga aturan di Tokopedia itu seperti apa, aturan di TikTok itu seperti apa untuk menghilangkan atau mengantisipasi ban tadi itu seperti apa. Nah, mungkin memang ketika kita kan manusia kadang lupa ya, kita lupa aturannya itu, kita upload. Kan biasanya ada screening dulu dari TikTok. Nah, di screening itu mungkin bisa ditolak ataupun mungkin bisa disetujui. Nah, biasanya kalau ditolak pun TikTok akan memberikan alasannya juga seperti apa. Mungkin kita bisa cek ulang, kita bisa double cek ulang seperti itu. Dan biasanya kalau memang benar-benar sudah beberapa kali pengulangan kesalahan atau pelanggaran aturan, itu biasanya ada poin penalti sih. Kalau di affiliate, di Shopee, itu ada poin penalti yang memang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Seperti itu sih, Bli. Kalau sejauh pengalaman aku dalam menghandle affiliate marketing, kurang lebih seperti itu. Kita ada community guidelines atau komunitas peraturannya seperti apa yang memang harus kita benar-benar pelajari, benar-benar kita terapkan agar bisa mengantisipasi dari ban akunnya tadi itu sendiri. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kak, mau nanya Kak, Gimana? bisa lihat slide yang jenis-jenis konten TikTok gitu nggak? Yang ini atau Ya, sebelumnya? ya, yang ini. Ya, di sini kan yang sebelumnya coba Kak. Oke. Yang, Oke. nah, apakah konten video tentang game itu bukan termasuk konten Kak? Video tentang game ya? Iya, Oke. Ada lagi, Bli? kan sekarang menurut saya di TikTok itu streamer gaming itu udah sangat interaktif gitu. Udah bisa kayak gimana ya? Viewer yang ngontrol streamer gitu, Bu. Oke. Kan sering ada yang streamer yang dikontrol oleh viewer melalui stiker-stiker yang dikirimkan gitu. Ya, benar. Nah, itu aja sih Kak. Menurutku game itu juga bisa dijadikan sebuah konten, Bli. Jadi kalau teman-temanku biasanya konten tentang Mobile Legend di TikTok gitu-gitu kan, dia bisa dijadikan sebuah inspirasi atau tema besar dalam konten. Ataupun kemarin aku juga sedang mencari kata tema besarnya game. Cuman kita kan game bisa berbagai macam subtopik temanya itu seperti apa. Misalnya aku lebih cari game yang misalnya rekomendasi
game-game tentang Nintendo gitu. Nanti akan membahas seputar tentang Nintendo aja. Itu jadi game itu bisa dijadikan konten, Bi. Apapun tuh bisa dijadikan konten agar asalkan kita tahu nih yang mau kita bahas tuh apa aja, subtopiknya dari tema besarnya tuh apa aja. Dan menurutku game online pun juga banyak gitu yang streamer-streamer ataupun membahas tentang seputar game-game online di TikTok tuh juga sekarang banyak banget gitu, Bi. Oke. Ada lagi, Bi? Maaf, masih ke mute. Jadi kan sekarang saya eh, coba mulai streaming gitu di TikTok, streaming game. Hmm. Dan juga kemarin baru berapa ya, beberapa bulan kemarin aku juga diajak gabung ke sebuah agensi gitu Kak. Oke. Nah, pertanyaannya kan saya keseringannya live aja gitu, jarang Hmm. upload video. Hmm. Nah, gimana sih biar biar kita itu rajin upload video gitu? Karena kan game saya cuma main game gitu, jarang ada konten gitu. Paling kalau live, kalau tiba-tiba mungkin ada yang menarik baru saya jadikan konten gitu. Makanya jadinya jarang jarang upload gitu. Itu aja sih Kak. Oke, mungkin gimana biar dijadikan konten karena kan seringnya streaming atau live terus ya dalam konten dalam Iya, bermain game. Mungkin iya, dalam kalau dari aku idenya mungkin kan di dalam live itu pasti ada kita main game kan pasti memenangkan sesuatu ya. Jadi dalam prosesnya itu pasti ada gimana sih strategi-strateginya dalam bermain game misalnya itu bisa dijadikan konten, Bli. Jadi Bli bisa mungkin screen record dalam pembuatan dalam proses bermain gamenya itu nanti ada di posting hal-hal yang memang menarik dan orang-orang khususnya gamers tuh butuh tips ini gimana caranya gitu. Jadi itu bisa dijadikan salah satu konten juga, Bli. Lalu mungkin juga konten-konten hiburan seputar game-game lucu ataupun yang dijadikan komedi kayak istilahnya gimana ya, konten-konten hiburan seputar game tapi dikemas secara lucu gitu itu juga bisa dijadikan sebuah ide konten. Nanti coba aku cari bantu eh, konten kreator siapa yang memang seorang gamers yang bisa dijadikan ide konten untuk beli juga gitu. Nanti habis ini aku bantu cariin. ya. Satu lagi Kak, Ya, gimana? eh, kan di TikTok itu kan sebuah platform yang jenis apa layarnya portrait gitu kan. Hmm. Nah, mana sih lebih baik kita streaming dalam bentuk portrait atau landscape gitu kalau di TikTok? Kalau untuk streaming dan khususnya game karena eh, apa namanya biasanya kan dia landscape ya memanjang gitu, jadi otomatis akan lebih cocok ketika live-nya juga mengikuti apapun yang sedang layarnya yang gamenya itu seperti apa itu bisa dijadikan eh, konsep dulu. Jadi ketika gamenya eh, landscape maka mengikuti landscape juga di TikToknya. Cuman kalau untuk konten aku saranin ukuran 16 banding 9 rasionya atau vertikal gitu untuk dijadikan konten karena kan itu akan lebih nyaman pengguna ya. Dia tidak perlu membalik-balikan HP jadi dia tetap di posisi sama dalam melihat kontennya itu. Cuman kalau untuk live kalau memang dari tampilan gamesnya landscape maka akan landscape aja nggak apa-apa gitu. Oke, makasih Kak. Itu aja. Ya sama-sama. Ada lagi teman-teman atau ada yang mau berbagi cerita udah pernah viral videonya di TikTok ataupun nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau kita memang butuh sesi tambahan lagi, kita bisa rencanakan, bisa diinfokan ke tim The Network juga. Kalau ada butuh diskusi, ruang diskusi juga kita
bisa bukakan atau kita bisa buatkan teman-teman. Dan mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi dan memang sudah 2 jam kita sharing tentang TikTok marketing ini, aku kembalikan lagi ke Li Kadek